Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat pagi, Bu. Oke, Ibu ada apa namanya ya? Kalau Ibu sebutkan selamat pagi, jawabnya adalah pagi luar biasa. Bisa? Bisa, Bu. Baik, saya ulangi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Badan saya hangat. Oh, syafakillah ya Fitri. Mudah-mudahan Fitri cepat sehat dan juga yang baru sembuh. Tadi kemarin ada Ajeng ya yang baru sembuh. Mudah-mudahan juga segera diberikan kepulihan. Baik anak-anakku, pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan ya, dan masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup oksigen dengan gratis ya nak ya. Karena ketika kita sakit, oksigen itu harganya sangat mahal. Makanya itu adalah hal yang patut dan harus kita syukuri setiap harinya. Dan juga atas berkat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, menuntut ilmu ke sekolah, dan juga bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang mudah-mudahan setiap ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan juga saya khususnya bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya dan juga untuk sekarang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa ini akan dipimpin oleh Ibu minta tolong, Fitri minta tolong pimpin doa ya nak ya. Ya Bu. Attention please. Oke. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa saya akan absen terlebih dahulu. Ajeng Dita Lestari ada? Hadir Ibu. Anengrum? Hadir Ibu. Cep Iip Sutisna? Present Oh, Bu. iya. Fitri Yunito? Hadir Bu. Nurila Risnida? Hadir oh. Prativi? Hadir. Siti Mutoharo? Hadir Ibu. Rahmat Hidayat? Hadir Ibu. Teguh Imam? Hadir. Vita Milani? Ada Vita Iya. Wanti Anggraini? Hadir. Dan ada Yusuf Hamdan Ihsan. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah ya alhamdulillah kita bisa bertemu dan hari ini adalah materi yang baru ya nak ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran juga seperti biasa kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Jadi diharapkan semuanya untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silakan berdiri anak-anakku. Berdiri San. Ibu yang pimpin aja ya, Ane ya. Bu yang pimpin. Iya Bu. Sudah siap semuanya? Siap. Siap Bu. Ya Bu.
Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia, tanah air, mana tumpah darah. Di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum itu Ibu akan tampilkan terlebih dahulu ada beberapa gambar dan juga video untuk yang akan materi yang akan kita bahas hari ini. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah hereditas pada manusia. Dan saya akan membahas pertemuan pertama yaitu tentang penentuan jenis kelamin dan juga tentang golongan darah. Sebentar ya, anak-anak Ibu, sebelumnya saya bertanya, apakah kalian masih ingat tentang materi pewarisan sifat? Ingat tuh. Masih ingat? Ada dua hukum ya di situ ya. Ada hukum apa dinamakan dengan hukum apa, Nak? Hukum Mendel. Hukum Mendel, Hukum Bu. Mendel. Oke, bagus. Ajeng. Hukum Mendel ada berapa? Ada berapa jenis? Ada dua, Bu. Ada dua, pintar. Satu hukum Mendel, satu, dan yang kedua ada hukum Mendel, dua. Hukum Mendel satu, betul sekali. Hukum Mendel satu dibuktikan dengan persilangan apa, Nak? Monohibrid atau dihibrid? Monohibrid. Pintar. Dan yang kedua ada hukum Mendel 2 dibuktikan dengan persilangan dihibrid. Dan juga kita sudah memaparkan dan saya sudah menjelaskan dan pasti juga Anda semua sudah tahu tentang bagaimana cara menyilangkan hukum Mendel 1 dengan monohibrid dan juga hukum Mendel 2. Baik anak-anakku, dan juga dikaitkan lagi dengan materi gen, materi genetik, di mana saya pernah mengungkapkan bahwa gen yang ada di dalam diri kita itu adalah berasal dari orang tua kita. Betul tidak? betul. Betul ya. Jadi apa yang ada di dalam diri kita adalah turunan dari orang tua kita. Baik anak-anakku, begitupun apakah golongan darah juga menurun dari orang tua kita atau tidak? Iya, Bu. Ya, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Apa sudah tahu golongan darahnya apa? Sudah tahu golongan darahnya, Bu. Iya, Cuma Tahu, Bu. itu gimana, Bu? Karena kok beda ya? Bagus. Orang tua Be, saya dengan bagus. saya, Bu, beda. Baik. Oh beda, kenapa ya? Saya Iya, mah Bu. belum tahu, Bu, golongan darahnya. Bu, sebentar ya, Tahu, Nak Bu. ya. Tahu, Orang tua Bu. saya juga beda, Bu. Ini agak susah Saya nih. darah biru, Bu. Darah biru. Apakah ada yang berdarah biru? Istan, Bu. Mister, Bu. Aduh, kemarin. Bentar ya, Nak ya. Saya akan menayangkan video sebentar. Kok ini bisa gini ya? Dianya. Kok nggak mau ya? Ininya nih.
si Bu. kursornya. Bu. Sebentar. Apa ya? Nah, baik, sebentar ya anak-anak Ibu, sebentar ada gangguan sedikit ini terkait dengan proyektornya. Tidak apa-apa, Bu. Sebentar ya, Nak ya, sabar. Oke. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai tentang hereditasi pada manusia, kita adakan pretest terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan Anda tentang golongan darah. Untuk link sudah saya bagikan di grup ya Nak ya. Silakan dicek di handphonenya dan diisi pretestnya, saya kasih waktu 5 menit. Siap, Bu. Sudah, Bu. Tapi Sudah, saya oke. bingung, Bu. Bingung? Gak apa-apa, nanti kan ke depannya kita akan belajar tentang apa yang ada di soal tersebut. Baik anak-anakku, tujuan dari pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang golongan darah ya khususnya, dan juga ada tentang penentuan jenis kelamin adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi sifat fisik yang diturunkan pada manusia. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan penentuan jenis kelamin pada manusia. Tiga, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pola hereditas pada manusia. Yang keempat, peserta didik mampu mengklasifikasi pola hereditas pada manusia berdasarkan sifat penurunannya. Yang kelima, peserta didik mampu mengidentifikasi peluang penurunan beberapa sifat pada manusia berdasarkan kasus. Yang keenam, peserta didik mampu memprediksi peluang penurunan beberapa sifat pada pola hereditas manusia. Nah, untuk hari ini akan kita bahas hanya sampai ke penggolongan darah. Baik, tadi saya sudah bertanya jenisnya golongan darah Anda apa, ada yang sudah mengetahui atau belum, atau juga yang sudah mengetahui apakah sama dengan golongan darah orang tuanya. Nanti kita buktikan ya nanya dengan persilangan golongan darah. Baik anak-anakku, saya akan bagi kelompok untuk kerja kelompok hari ini mengisi LKPD. Untuk kelompok A adalah Ajeng, Aneng, Imam, sama Mumut. Kelompok B ada Fitri, Pratipi, sama Nida. Kelompok O, Iip, Wanti, Ihsan, dan Rahmat. Kenapa di sini ada ABO, Bu? Saya ngambil dari golongan darah sistem ABO. ABO. Tapi sebelum saya kok, Bu. Saya abu harusnya. Ya, saya Bu. harusnya, tapi orang tuanya apa? Orang B, tuanya Bu, apa? B. Golongan darahnya? Saya mah belum tahu. Belum tahu. Tidak apa-apa. Nanti ada tuh di puskesmas bisa cek golongan darah Anda apa supaya nanti memudahkan ketika kita bisa mendonorkan dan juga kita bisa menerima resipiennya lebih gampang. Di sekolah nggak ada ya, Bu? Di sekolah harusnya di kelas 11 itu sudah dibahas, sudah ada tentang materi penggolongan darah, cuma mungkin Tapi nggak praktek, Bu. ya berarti karena alat-alat di labnya belum komplit ya Naya, tapi kita bisa lakukan itu di luar, bisa dilakukan di puskesmas terdekat dengan rumah kita. Sebelum itu marilah kita saksikan video ya Naila sambil nanti saya bagikan LKPD-nya. Kita saksikan video bersama-sama sebentar ya sayangnya. Ya. Sebentar. Hari ini kan kita dari itu perbedaannya belum.
Baik, sudah terlihat videonya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita mulai ya, Nak ya. Perhatikan semuanya. Yaudah saya kirim ya, Bapak ya. Daripada berbincang, kita udah Ibu masih di anu. Suaranya nggak ada. Mohon maaf, Nak. Oke, segitu dulu ya, Nah, untuk video tentang golongan darah. Di situ adalah pembuka bahwa golongan darah pada manusia itu ada salah satunya sistemnya adalah ABO, ya. Dan juga di situ sudah dijelaskan kenapa disebut dengan golongan darah A, kenapa disebut juga dengan golongan darah B, atau kenapa disebut juga dengan golongan darah O. Kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang akan saya share, Nak. Sudah terlihat? Ibu mau izin ke kamar mandi. Boleh, Nak, mangga, silakan. Ini adalah gambar darah ABO, golongan darah A, B, O, dan AB ya. Kadang terlupa karena ada darah AB. Ini golongan darah A, B, O, AB, dan juga ada resus di situ. Resusnya ada positif dan negatif. Ini tipe golongan darah A yang memiliki aglutinogen ada anti B, ya, Nah ya, anti B. Ini
ini tadi pertanyaan yang diungkapkan oleh oleh Iip. Kenapa Bu golongan saya beda dengan orang tua saya? Nah ini nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Di sini golongan darah ayahnya adalah A, golongan darah ibunya A. Kenapa anaknya golongan darahnya O? Nanti kita akan pecahkan bersama-sama. Nah ini kalau di kelas 11 Anda dulu ya, ada praktikum ataupun tidak praktikum, nanti Anda akan menguji golongan darahnya di puskesmas. Nanti akan ada anti A, anti B ya, serum anti B dan juga anti AB, dan itu akan membuktikan kita itu golongan darahnya apa sih gitu ya Nak ya. Ini selain dari golongan darah ABO ada juga nanti sistem MN. Nah, nanti juga ini akan ada di LKPD terkait tentang permasalahan. Baik anak-anakku, saya bagikan LKPD-nya ya Nak ya. Sebentar. Ketua kelompoknya tadi saya pilih Ajeng, Fitri dan Iip, bisa ke depan ke saya ambil LKPD-nya. Iya Ibu, saya ambil. Oke, sudah di tangannya masing-masing dan sudah duduk berkelompok ya Nak ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu tentang LKPD yang akan kalian isi. Yang pertama adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada materi ini adalah menganalisis pola-pola hereditas pada manusia berdasarkan studi kasus dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk tujuan pembelajarannya sudah saya bacakan tadi dan kita dengarkan bersama-sama. Untuk permasalahan, yang pertama, sebuah harian terkenal yang terbit di ibu kota pada suatu hari memuat sebuah iklan berita lelayu tentang meninggalnya suami istri K akibat musibah sebuah pesawat terbang. Setelah membaca iklan itu, muncullah seorang pemuda yang ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut menuntut hak warisan kepada suami istri itu semasa hidupnya dikenal sebagai pengusaha besar. Pemuda itu mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah anak tetua dari suami istri Kak tersebut, tetapi karena kenakalannya di masa kanak-kanak, dia telah diusir dari rumah. Tetangga, kenalan dan keluarga terdekat dari suami istri itu tidak ada yang mengetahui alasan yang dikemukakan pemuda itu. Salah satu cara untuk membuktikan akan kebenaran tuntutan pemuda itu adalah dengan memperhatikan golongan darah mereka yang bersangkutan. Andaikan dari pengumuman data dapat diketahui bahwa golongan darah mereka adalah Tuan K itu golongan darahnya adalah sistem ABO-nya O, MN-nya N, dan RH-nya adalah negatif. Sinyonya K-nya dari sistem ABO golongan darahnya B, dan dia MN dari segi penggolongan darah sistem MN, dan resusnya adalah negatif. Pemuda tersebut memiliki golongan darah O, M, dan resusnya adalah negatif. Dapatkah tuntutan pemuda itu dibenarkan? Nah, buktikan dengan persilangan. Ya, ini persilangannya sama nah seperti saat Anda menyilangkan di hibrid dan monohibrid. Pasti sudah bisa parentalnya apa, gametnya apa, filialnya dapatnya bagaimana, itu sudah kita pelajari bersama-sama di materi sebelumnya. Selanjutnya ada studi kasus yang kedua. Ini studi kasus. Seorang laki-laki ragu-ragu untuk menikahi pacarnya karena setelah tes golongan darah menunjukkan RH-nya adalah positif. Sedangkan pacarnya RH-nya adalah negatif. Untuk meyakinkan keputusannya, maka ia berkonsultasi dengan seorang konsultan atau dokter di sini ya Nak ya. Atas permintaan konsultan, ia mengetes juga golongan darah kedua orang tuanya dan hasilnya ayah dan ibunya resusnya adalah positif. Ini orang tua dari si anak laki-lakinya atau pemudanya. Pertanyaannya, apakah alasan ragu laki-laki tersebut? Dia ragu-ragu tuh untuk menikah dengan perempuan yang memiliki RH negatif tersebut. Yang kedua, apabila kedua orang tuanya bersifat homozigot, ya dengan tadi resusnya adalah positif dua-duanya, ini orang tua pemudanya, apa yang akan terjadi pada pasangan tersebut seandainya mereka tetap menikah? Ini adalah permasalahan yang ditemukan ada di masyarakat. Selanjutnya, studi kasus yang kedua.
Ini tadi berkaitan dengan pertanyaannya Iip. Kok saya beda sih Bu golongan darahnya dengan orang tua saya? Nah ini nanti kita akan jawab ya. Anda akan cari kenapa hal tersebut dan membuktikan bahwa hal tersebut memang bisa terjadi. Seorang anak mengalami kecelakaan motor dan dilarikan ke rumah sakit. Anak tersebut membutuhkan donor darah secepatnya karena ia mengalami pendarahan yang cukup serius. Akan tetapi stok darah di rumah sakit tersebut sedang habis. Sebagai alternatif, akhirnya dokter meminta ayah dan ibu korban untuk mendonorkan darahnya. Namun, golongan darah ayah dan ibunya tidak dapat didonorkan karena tidak sesuai dengan golongan darah anaknya. Jika golongan darah anak itu adalah A, yang pertama soalnya, buatkan kemungkinan diagram persilangan golongan darah yang menunjukkan mengapa golongan darah kedua orang tuanya tidak cocok dengan anak tersebut. Kenapa nih? Anaknya darahnya adalah A, sedangkan orang tuanya tidak ada yang bergolongan darah A. Yang kedua, apakah kemungkinan golongan darah ayah dan ibu korban tersebut? Kemungkinannya apa nih? Sehingga bisa menghasilkan keturunan dengan bergolongan darah A. Yang ketiga, buatlah tabel yang menunjukkan kombinasi antara donor darah dan resipien agar tidak terjadi aglutinasi. Atau aglutinasi itu adalah penggumpalan ya nak ya. Jika terjadi aglutinasi maka akan terjadi apa? Kematian atau disebut juga dengan malpraktik. Ya, nah, ini adalah permasalahan. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, silahkan diskusikan dengan kelompoknya dan pecahkan masalah yang ada pada LKPD tersebut. Dan nanti akan ada presentasi setiap kelompok. Ya, waktunya bisa dimulai dari sekarang. Silahkan anak-anak ibu. Baik, Bu. Kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke ibu ya nak ya. Iip, ribet nggak Iip? Ya Bu, susah banget ini. Susah Sebenarnya ya, Bu. banget. Nggak susah nak, baca ya. Boleh, silakan gunakan gawainya untuk studi literatur. Boleh dipakai? Boleh ya Bu ya. Boleh sayang, Bu, silakan. Bu, Ya, nak. LKPD-nya dikirim nggak Bu ke grup Bu? Dikirim, tapi karena ini paper base, jadi tadi saya sudah bagikan, Fitri sudah dibagikan oleh Ibu, Iip juga sudah, tadi kan ke depannya untuk ngambil. Mangga, silakan. Ayo, pasti bisa, yakin Ibu mah dapat barisa semuanya. Udah pinter. Apalagi udah pinter tentang persilangan. Kalau Anda bisa persilangan, maka ini bisa Anda lakukan. Genotipenya jangan lupa ya, nah dicari dulu genotipe golongan darah A itu apa, genotipe golongan darah B itu apa, ya, golongan darah O itu genotipenya apa, dicari dulu. Sebelum nanti saya jelaskan, Anda harus tahu dulu, ya, supaya nanti ketika saya jelaskan, oh iya ternyata seperti ini gitu. Silakan dicari dulu studi literatur, gunakan gadget sebaik-baiknya, gawai sebaik-baiknya untuk hal yang positif. Tapi ingat, periksa dulu sumber yang akan Anda gunakan sebagai acuan di LKPD. Jangan sampai sumber tersebut berasal dari sumber yang di bawah kita ya sekolahnya, atau sumber dari anak SMP atau sumber dari anak SD, jangan sampai. Karena materi ini juga ada di SMP. Silakan. Ibu, saya nggak ngerti, Bu. Yang mana sayang yang nggak ngerti, nak? Yang mana, nak? Yang nggak ngerti sayang? Ayo, Ibu nanti kasih clue. Persilangannya bingung, Bu. Kan udah dipelajari di materi pewarisan sifat, pasti bisa. Di situ pasti ada parental, ada gamet, ada filial. Apa itu parental? Ada yang tahu? Teman-teman? Tua. Betul, orang tua. Induk itu namanya parental. Yang kedua gamet. Apa itu gamet? Kodenya Bu. Kode atau jenis kelamin yang diturunkan. Ya, yang ketiga ada filial. Apa itu filial? Turunan bukan Bu? Betul sekali. Ih, pinter. Nida luar biasa. Kasih aplaus buat Nida. Nida hebat. Bukan aplaus.
Amplop. Saya Amin. emang paling pinter Nida, Bu. Makanya dia nanti mau presentasi katanya. Boleh, Nida. Nida Iya, siap Fitri ya. presentasi ya. Kelompok kita mah Nida aja yang presentasi. Semua Bu ya aku. Boleh. Gimana? Iip ada kesulitan, Iip? Itu yang bapaknya jantan tuan O Jantan itu tuh. Bapak Tuan- laki-laki ya tuh, kan manusia. kakaknya itu 0 dengan nyonya kakaknya itu B. Nanti disilangkan ya Bu ya. Betul sekali. Yang pertama-tamanya Betul itu ya sekali. untuk ABO. Iya, tapi sebelum itu Iip harus tahu dulu genotipenya apa. Ya, harus tahu dulu. Genotipenya apakah dia heterozigot ataukah homozigot. Karena sistem darah ABO itu ada dua ya, nah genotipenya bisa bersifat heterozigot, bisa juga bersifat homozigot. Kalau Oh, di sistem iya. darah MN dia bersifat homozigot semua. Bu, yang lain udah pulang, Bu. Mana? Belum, Ip aja tuh yang mau pulang. Sabar, nak, sabar. Nanti kalau tidak konsentrasi, nanti materinya tidak akan didapatkan dengan maksimal. Harus konsentrasi. Pusing, Bu. Pusing. Kelas sebelah udah pulang, Bu. Sabar, nah, sabar, sayang, sabar. Bu, Ihsan, gimana Ihsan? Mengalami kesulitan? mau pulang Bu. Ihsan, ada? Lagi ke toilet. Lupa, Ibu. Toilet kayaknya Bu tadi Bu. Iya, belum balik ya. Oh, jadi berdasarkan Iya, sorry. golongan darah Heeh. ABO, darah MN, berdasarkan resus juga ya Bu ya. Resus, Jadi dicari betul. kemungkinan-kemungkinan Iya. itu ya. Ya Betul Allah Bu, sekali. susah banget ini. Aduh, harus bisa. Kan udah anak SMA mah kudu pinter. Wanti, mana Wanti? Bantuin Ip ya, nak ya. Saya mah mau jadi pengusaha aja, Bu. Nggak mau jadi Iya, dokter. Bu. Saya nggak ngerti, Bu. Biarin Iip aja. Itu ya ada-ada aja ya. Coba siapa tahu nanti ternyata takdirnya jadi dokter loh, Fitri. Iya, Bu. Iya, Tapi nggak saya boleh takut gitu. darah. Takut darah. Gak gigit kok. Ajeng, gimana Ajeng? Bisa, nak? Aja ke kamar mandi, Bu. Ke kamar mandi. Aneng. Sekelompok ya? Aneng gimana? Ya, Ibu lagi dikerjain. Lagi dikerjain. Bu, ini di ulangan keluar nggak Bu? Keluar lah. Atau kan ini teh salah satu materi yang harus kalian kuasai. Ih, susah, Ibu. Atau pasti bisa. Kok saya mulai enek ya Bu ya? Astagfirullahaladzim. Saya kebayang darahnya Bu. Itu jangan dibayangin. Bayanginnya lihat aja persilangannya. Baik anak-anakku, waktunya 5 menit lagi. Silakan secepatnya diselesaikan. Ya Bu. Oke, waktunya sudah habis. Oke, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok mana yang mau mempresentasikan?
Boleh saya coba Bu, tapi tulisan Oh. saya kurang jelas. Nggak apa-apa ya Nggak Bu. apa-apa. Nggak apa-apa, nak. Yang penting bisa dibaca ya oleh kamu Ini- sendiri. Ini sudah Bentar. saya share jawabannya ke Ibu. Ibu tampilin ya Bu. Kirim Ibu ya. Iya. Ya, nanti Ibu yang masukin ke PPT-nya dengan menggunakan HP Ibu. Sebentar ya, Iya, Nak. Dapat iya saya mau bantu Jumatan sebentar. Bu. Gimana nih Bu? Giliran presentasi pakai ini. Aduh, mampus saya. Belum di-mute, maaf. Sebentar, Ibu bantu untuk masukin ke PPT ke ini ke apa namanya ke proyektornya ke laptop Ibu. Boleh, udah tampil. Silakan Ip, dimulai Ip. Langsung jawabannya Iya. aja ya, Nak ya, biar Iya. tidak terlalu lama. Untuk nomor 1 berdasarkan berdasarkan golongan darah sistem ABO, maka untuk parental jantannya golongan darah O atau Tuan K itu IO disilangkan dengan Nyonya K dengan sistem golongan darah B IB atau IBIO. Maka gametnya didapatkan IO sama IB sama IO. Kemudian didapatkan keturunan pertamanya yaitu golongan darah B dan golongan darah O. Sesuai Berdasarkan tidak dengan sebentar, untuk yang satu ini sesuai tidak dengan golongan darah pemuda tersebut? Pemuda tersebut memiliki golongan darah O. Sesuai tidak? Ada nggak kemungkinan? Ada. Ada ini Nah, sayang. iya maksudnya ada Bu. Ya, kemungkinan. berarti ini bisa nih kemungkinan dengan sistem darah ABO. Sekarang kita buktikan dengan sistem darah MN. Boleh Ip, lanjutkan nak. Iya, untuk Tuan K-nya itu ya begitu dengan gametnya LM. Kemudian Nyonya K juga LM dan LN. Kemudian didapatkan golongan darah pada keturunannya itu golongan darah MN dan golongan darah N. Oke, sesuai tidak dengan pemuda tersebut? Iya bisa. Enggak. Tidak. Tidak. Ya, karena di sini Iya. tidak didapatkan golongan darah M. Didapatkan golongan darah Udah, bentar M. dulu. Iya. Oke, Iya. selanjutnya ini sudah Maka mental ya. berdasarkan faktor resus kita peroleh Ya, bahwa silakan. untuk keturunannya diperoleh bahwa dia beresus negatif dan dan Resus resus negatif negatif. dua-duanya. Sesuai ya sebenarnya, tapi karena mentah. Nah, bacakan kesimpulannya, Nak. Walaupun berdasarkan golongan darah sistem ABO dan faktor resus ada kemungkinan bahwa pemuda itu anak suami istri K, tetapi golongan darah MN meniadakan kemungkinan itu. Berhubung dengan itu, hal itu, pemuda ini tidak dapat benarkan. dibenarkan. Betul. Jadi tuntutan pemuda ini tidak dapat dibenarkan. Kenapa? Karena dia golongan darahnya tidak sesuai dengan orang tua, dengan si Nyonya dan Tuan K ini dari sistem golongan darah sistem MN. Oke, terima kasih Iip. Iya Ibu. Selanjutnya Ibu minta tolong kepada Fitri. Siap Fitri? Ibu minta tolong kelompok 2. Ya, Bu. Boleh. Oke, silakan Fitri dibacakan Jawabannya ya, Bu. hasil dari diskusinya. Betul. Dibacakan jawabannya. Jawabannya yang pertama, apakah alasan keraguan laki-laki itu tadi permasalahannya seperti yang sudah Ibu sampaikan? Alasannya ketika akan menikahi pacarnya adalah perbedaan golongan darah resus positif yang diduga adalah resus negatif. Hal ini berdampak terhadap janin jika terjadi kehamilan nantinya kalau mereka menikah. Pada istri, kasus ini terjadi ketika suami bergolongan darah resus positif dan istri bergolongan darah resus negatif. Anak-anaknya akan memiliki resus positif dan resus negatif. Jika embrio dikandungnya negatif, tidak akan terjadi penggumpalan.
Tapi kalau embrionya itu dia resusnya positif, pada awalnya darah ibu tidak membentuk antibodi. Tapi pada bulan-bulan akhir kehamilan, gerakan dan berat janin meningkat sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh kapiler pada plasenta. Jadi mengkhawatirkan, Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Fitri. Nomor 2 bisa dilanjutkan. Satu lagi. Apabila kedua orang tuanya bersifat homozigot, apa yang akan terjadi pada pasangan tersebut seandainya mereka tetap menikah? Ibu izin ya saya. Boleh, Nak, silakan. Jika kedua orang tua pemuda itu memiliki golongan darah homozigot dengan resus positif, maka kemungkinannya darah pemuda itu juga homozigot dengan resus positif. Misal, contoh golongan darah orang tuanya adalah A dan B. Nah, ini hasil persilangannya, Bu. A-nya homozigot, B-nya homozigot. Nah, jadi Dua-duanya resusnya negatif. ya, negatif. Golongan darahnya kemungkinannya AB dan resusnya positif. Positif. Iya. Betul. Jika pasangan tersebut tetap menikah, maka kemungkinan keturunannya akan mengalami penyakit, Bu, eritroblastosis retalis. Ya, jika embrio atau janin yang dikandungnya punya resusnya positif, tepatnya pada keturunan kedua yang memiliki resus positif juga, eritroblastosis fetalis itu adalah merupakan penyakit anemia akut karena sel-sel darah mengalami hemolisis persilangan. Persilangannya ini Bu di bawah. Ya, persilangannya. Ya, persilangannya, keturunannya, resusnya positif, Bu, hasilnya, Bu. Oke, terima kasih Fitri. Ya, Bu. Untuk perwakilan kelompok 1 ada satu lagi soal dan dipaparkan, minta tolong. Mau siapa? Ajeng, Aneng, atau Siti Mutahharol? Siapa? Ayo. Aneng siap, Bu. Aneng, Bu. Aneng, oke. Aneng, ada Aneng? Ke depan, Nak. Silakan, Nak. Bacakan, Nak. Hadir Ibu. Silakan, sayang. Dibacakan, Nak. Langsung Ya. aja ya. Ini Boleh. Untuk persilangan yang pertama dan yang keduanya, ketika dihitung hasil golongan darahnya AB. Yang kedua, golongan darah B. Halo, Ya, Ibu, betul. suara saya masih Ya. kedengaran? Masih terdengar, sayang. Silakan. Selanjutnya nomor 2. Halo, Nak. Selanjutnya, kemungkinan golongan darah ayah dari AB dan golongan darah ibunya AB juga, A dan B dan golongan darah ibunya AB. Kemudian ini hasil persilangannya. Golongan darah A didapatkan, keturunannya golongan darah A. Yang kedua ada golongan darah AB, ketiga ada golongan darah AB, yang terakhir ada golongan darah B, Bu, kemungkinannya. Oke, berarti di sini contohnya atau kemungkinan dari golongan darah kedua orang tuanya adalah AB, ya. Ibunya AB, bapaknya juga AB, karena di sini anaknya adalah A. Setuju tidak semuanya? Ya, Bu. Setuju, Bu. Bu, saya izin ke toilet ya, Bu. Boleh, Nak. Silakan, sayang. Lanjut lagi, silakan. Nomor 3 masih Aneng ya, Nak ya. Ya, Ibu. Silakan, sayang, lanjutkan. Tabel yang menunjukkan kombinasi antara darah donor dan resipien agar tidak terjadi aglutinasi, Bu. Ini resipiennya, kemudian ini donornya didapatkan, pengisian tabelnya seperti Untuk ini, golongan Bu. darah O negatif, siapa donornya, Nak? Oh, Bu. Yang O negatif. O negatif itu juga. dari O, Bu. Betul. Untuk O positif Dari O. bisa dari Kemudian yang O positif dari O
dan O positif. Betul. Apa A Kemudian yang negatif? golongan darah A negatif. Kemudian golongan A negatif. A negatif bisa dari O negatif. negatif sama A negatif. Untuk A A positif bisa positifnya dari dari O negatif dan O Betul. positif, A negatif dan A positif. Betul. Untuk yang A positif dari O negatif dan positif dan A positif dan negatif dan B negatif. ya. Untuk yang B positif dari O negatif positif, dari golongan darah AB negatifnya dari O negatif dan A negatif, kemudian ada B negatif AB negatif. Satu lagi. sama AB negatif. Betul. Golongan darah AB positif didapat negatif positif dan AB negatif dan positif, jadi semuanya Bu. Betul sekali. Terima kasih Aneng sudah mempresentasikan untuk nomor terakhir. Baik anak-anakku, itu adalah hasil dari presentasi teman-temannya terkait tentang permasalahan yang ada di sini. Oke, saya bahas satu-satu ya nak ya. Saya bahas satu-satu tentang golongan darah ini. Oke, siapa yang tahu siapa penemu golongan darah? Hai, ada yang tahu siapa penemu golongan darah? Halo. Ada yang tahu siapa penemu golongan darah? Wanti Nggak tahu nggak tahu, Bu. Wanti? Oh nggak tahu ya. Nggak tahu, Oke, saya Bu. bahas. Ya, penggolongan darah dikemukakan oleh siapa? Oleh K. Landsteiner. Ya, K. Landsteiner, beliau adalah penemu tokoh yang menemukan tentang golongan darah. Pertamanya itu beliau menggolongkan darah itu sistem MN. Selanjutnya ada sistem ABO dan juga ada sistem Rhesus. Jadi tiga-tiganya nih tentang golongan darah yang menemukan adalah orang yang sama. Itu adalah Karl Landsteiner atau K. Landsteiner. Itu pada tahun 1868 sampai 1943. Untuk penggolongan darah tadi ada 3 jenis. Yang pertama ada A, yang kedua ada B, ABO, maaf, yang selanjutnya ada MN, dan selanjutnya lagi ada sistem Rhesus. Nah, ini dijadikan permasalahan di LKPD yang sudah kalian isi. Di sini tadi ada seorang pemuda yang menuntut, saya adalah anak dari bapak dan ibu tersebut yang meninggal karena si bapak ibu tersebut atau si suami si K ini adalah orang kaya, sehingga dia menuntut bahwa saya adalah anaknya supaya saya dapat warisan dari keluarga tersebut. Coba buktikan dengan sistem penggolongan darah dengan sistematika yang digunakan oleh Mendel, ya sama dengan sistemnya oleh Mendel, itu secara penurunan genetika, secara matematika. Nah, di sini dibuktikan secara ABO bisa kemungkinan karena di sini dia memiliki darah O. Ya, ada darah O di sini, dimungkinkan bahwa ini adalah keturunannya. Yang kedua, sistem darah MN. Nah, sistem darah MN ini ternyata tidak tidak membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari Mr. K ini sama Nyonya K ini, tidak, karena si pemuda tersebut memiliki golongan darah M, ya nak ya. Selanjutnya berdasarkan Rhesusnya, Rhesus ada 2. Ini dulunya Rhesus itu adalah dibuktikan dengan darah dari macaca mulata, ya nak ya, bukan dari manusia, asalnya dari kera. Dan ternyata ketika dikasih anti Rhesus ada yang menggumpal, ada yang tidak. Makanya ada disebutkan dengan ada Rhesus positif, ada Rhesus negatif. Ketika dikasih serum Rhesus ini yang positif dia menggumpal, yang negatif dia tidak menggumpal. Ini juga terbukti ya Naya, sesuai katanya Rhesusnya adalah negatif. Karena dua-duanya si Nyonya K dan Tuan K ini dia memiliki Rhesus negatif. Selanjutnya yang kedua, seorang laki-laki yang ragu. Kenapa ragu? Tadi sudah dibacakan oleh Fitri bahwa ada erythroblastosis fetalis, nak. Nah, ini berbahaya. Dan ini terjadi, ada buktinya. Ini teman dari guru di sini ada.
dia itu permasalahan ketika dia hamil anak pertama itu sudah lahir sehat. Nah, ketika dia hamil anak kedua, ketiga, keempat, dia sudah mengalami 3 kali keguguran. Ya, si orang tua, si ibu tersebut, suami istri tersebut, itu keguguran 3 kali. Terus si ibu ini cerita ke saya kan guru biologi, jadi cerita, Bu, gimana sih ya ini anak keluarga saya ada masalah seperti ini, kira-kira menurut Bu Siti bagaimana sih gitu. Saya ceritakan karena di materi saya ada, Bu, tentang erythroblastosis fetalis. Coba dicek ke rumah sakit besar, betul tidak resus dari ibunya adalah negatif dan resus dari bapaknya adalah positif. Nah, ternyata ketika diperiksa ternyata betul resus ibunya adalah negatif dan bapaknya adalah positif, sehingga menyebabkan harus jadi dokter, Bu. sehingga ternyata amin, sehingga ternyata semua itu terbukti. Jadi kenapa bisa terjadi meninggal si anak kedua ini atau keguguran si ibunya? Karena tadi sudah dijelaskan juga adanya antibodi. Ya, adanya antibodi dari ibu yang menyerang anaknya, yang menyerang janin. Pada kehamilan pertama masih bisa lahir dengan selamat. Kenapa? Karena si antibodi ibunya tidak terlalu banyak, masih sedikit. Ketika kehamilan yang kedua, meningkat antibodi ibunya, sehingga bisa merusak pembuluh kapiler pada plasenta dan menyebabkan si bayi tersebut tidak bisa bertahan dan mengalami anemia akut. Dan itu terjadi pada saat kehamilannya sudah besar, 7 bulan ke atas. Kenapa? Karena bayinya aktif ya. Pada saat bayi sudah berumur atau janinnya sudah berumur 7 sampai 9 bulan. Nah, itu juga terjadi pada teman saya itu, saudara dari teman saya, itu juga terjadi ternyata. Dan itu ini adalah temuan yang luar biasa bagi saya. Ternyata memang ada buktinya hal tersebut. Yang selanjutnya, apabila kedua orang tuanya homozigot, tadi sudah dibacakan juga oleh Fitri. Kalau misalkan orang tua bapaknya ini positif semua dan homozigot, sudah jelas nanti anaknya juga akan positif dan dia dominan. Ingat, dominan itu RH-nya ada dua-duanya adalah besar. Di sini buktikan di bawah nih, RH negatif, RH positif yang ibunya, nah di sini ya RH positif homozigot, maka RH-nya juga adalah homozigot. Karena RH juga bersifat ada 2 genotipenya, ada homozigot, ada heterozigot. Kalau homozigot berarti R-nya dua-duanya besar. Resusnya positif homozigot, maaf. Nah, ini adalah bukti dari persilangannya. Ya, boleh dibuktikan persilangannya. Ibunya dengan resus negatif, bapaknya resus positif homozigot. Nah, ini R-nya besar semua. Semua keturunannya yaitu dengan resus positif. Sehingga kalau secara biologi, secara penyilangan bahwa semua anak keturunan yang akan selamat adalah anak pertama. Dan selanjutnya itu kalau secara biologi itu akan mengalami anemia akut atau erythroblastosis fetalis. Si darah merahnya akan mengalami hemolisis atau pemecahan ya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah di mana tadi si Iip nih yang menanyakan, Bu, kok golongan darah saya tidak sama sih dengan orang tua saya. Nah, ini adalah contoh dari permasalahan tersebut. Bahwa golongan darah anaknya adalah A, tapi tidak cocok dengan golongan darah ayah dan ibunya. Apa nih? Kenapa bisa seperti itu terjadi? Nah, ini misalkan ya, Nak ya, penyelesaiannya seperti golongan darah ibu yang bersifat homozigot, A homozigot, menikah dengan B homozigot, maka tidak akan ada keturunannya yang A. Karena dua-duanya homozigot. Keturunannya ternyata semuanya AB. Oh, berarti ini bisa dijadikan sebagai acuan atau contoh dari permasalahan yang ada di atas. Yang kedua, jika ibunya adalah A heterozigot dan bapaknya adalah B homozigot, itu juga tidak ada yang keturunan dari anaknya yang mempunyai golongan darah A, padahal ibunya adalah golongannya adalah A. Yang nomor selanjutnya adalah apa kemungkinan golongan darah ayah dan ibunya? Kemungkinannya adalah AB. Ibunya AB, ayahnya AB, sehingga menghasilkan keturunan dengan golongan darah A. Itu. Selanjutnya, yang terakhir, ini adalah tabel tentang resipien dan donor. Ya, makanya kenapa kita harus tahu tentang golongan darah kita? Karena kita bisa berbagi, kita bisa berbagi darah kita kepada yang membutuhkan.
di mana ketika darah orang yang membutuhkan itu bisa kita bantu. Ada orang kecelakaan, kita bisa bantu. Atau juga ketika, nauzubillah ya, jangan sampai kalau misalkan kita kecelakaan juga, kita sudah ini siapa nih yang bisa mendonorkan darah untuk kita. Nah di sini golongan darah O negatif hanya bisa didonor oleh golongan darah O negatif juga. O positif, O negatif. A negatif oleh O negatif, A negatif. A positif oleh O negatif, O positif, A positif, dan juga A positif. B negatif hanya oleh B negatif dan O negatif. B positif bisa dengan negatif dan positif. Ya, karena yang golongan darah negatif itu tidak memiliki anti, sehingga dia memiliki antigen, sehingga dia bisa didonorkan ke golongan darah manapun, asalkan resusnya itu sesuai positif atau negatif. Yang terakhir ini golongan darah AB nih yang luar biasa. Dia bersifat resipien universal, artinya dia dapat didonorkan dari semua golongan darah. Itu AB positif, karena dia bersifat resipien sehingga dia bisa didonorkan dari setiap golongan darah, baik itu yang resusnya negatif ataupun positif. Kalau yang negatif harus jangan yang negatif lagi. Kalau dikasih positif apa yang terjadi? Akan terjadi penggumpalan dan iya betul, dan orang yang diberikan darah tersebut bisa mengalami kematian. Itu ternyata luar biasa ya nak, fungsi dari tes golongan darah ini, ABO-nya, MN-nya, dan juga resusnya. Kenapa? Karena itu bisa membantu kita dan juga bisa menyelesaikan permasalahan. Baik anak-anak Ibu, ada yang mau ditanyakan silakan. Tidak, Bu. Tidak, oke. Terima kasih semuanya. Dibaca lagi materinya di rumah ya nak ya, supaya kita bisa lebih maksimal dalam menerima pembelajaran. Oke, anak-anak Ibu, sebelum ditutup ada post-test lebih dahulu. Ya, ada post-test lebih dahulu. Untuk linknya saya bagikan. Sudah saya bagikan di grup ya, di HP-nya masing-masing. Boleh sama dengan silakan pretest nggak, Bu? Sama sayang ya. Tapi linknya berbeda ya nak ya, karena nanti saya akan jadikan perbandingan. Anda sudah menguasai belum sih materi yang sudah saya jelaskan? Baik, Bu. Tes, post-tes. Ini link post-tesnya boleh silakan. Sambil ya nak ya. Nah ini adalah gambar dari erythroblastosis fetalis. Boleh searching juga nah di Google banyak. Silakan boleh dipelajari. Kenapa bisa terjadi demikian? Ini adalah fenomena yang terjadi yang langka tapi benar-benar ada. Ini adalah macan camulata, di mana dia adalah organisme pertama yang dicek tentang resus. Jadi bukan dari manusia tetapi dari kera. Ini. Ibu mau nanya, Bu. Boleh sayang, silakan nak. Kalau cek golongan darah resus, caranya sama ya, Bu, seperti golongan darah AB. Sama, golongan darah resus diberikan anti resus sayang. Kalau golongan darah A diberi AB, kalau misalnya golongan darah A berarti dia menggumpal ya, dikasih resus A itu dia darinya tidak menggumpal, mohon maaf. Dikasih B dia menggumpal, artinya dia anti B. Dan dia tidak bisa didonorkan oleh golongan darah B. Harus sesuai. Atau misalkan ketika golongan darah O, dia tidak memiliki antigen, sehingga tidak akan terjadi aglutinasi. Tidak akan terjadi penggumpalan, walaupun golongan darah O ini akan didonorkan ke semua golongan darah. Asal catatannya, resusnya sesuai. Begitu anakku. Gimana Fitri? Ya, sudah Bu. puas? Ya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Enggak, Bu, aman. Tidak aman. Sudah bisa ya semuanya? Sudah selesai prosesnya, nah? Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Terima kasih banyak untuk perhatiannya dan terima kasih banyak untuk kerjasamanya yang luar biasa. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Hari ini luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk Fitri,
untuk Aneng dan juga Iip yang sudah mempresentasikan atau membantu saya mempresentasikan. Nanti Ibu tunggu di kantin ya nak ya, ada es krim nanti buat Fitri, buat Iip, sama buat Imut nggak dapat. Aneng. Aku Ibu kan tadinya aku yang mau presentasi. Atau kenapa nggak presentasi ini si Mumut ya? Ya apa nanti di lain waktu ya nak, pertemuan besok nanti Siap, kita Ibu. ketemu lagi, oke? Baik anak-anakku semuanya, untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelainan. Nah ini akan lebih menarik ya. Seru ya Bu Boleh ya, nanti seru. seru banget. Nanti boleh silakan kalian searching dulu, boleh silakan kalian study literatur dulu tentang kelainan ini. Nanti minggu depan kita akan bahas. Pokoknya minggu depan itu pertemuannya luar biasa. Akan seru sekali di mana nanti aku akan menemukan oh ternyata di luar sana banyak orang-orang yang menderita kelainan genetik ya Naya dan keturunan. Dan kita harus bersyukur bahwa kita ini diberikan jasmani yang sehat, rohani yang sehat sehingga kita bisa melakukan hal yang normal dan yang banyak dilakukan oleh orang lain. Kalau orang yang tidak punya, yang punya kelainan, dia tidak bisa seperti kita. Nah, itu yang harus kita syukuri. Oke, anak-anak ibu semuanya, terima kasih banyak untuk hari ini dan minggu depan silakan baca tentang hereditaritas pada manusia. Tetap semangat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya nak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang. Terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Bu